Baik, selamat sore buat kita semua. Selamat datang di 1000 Tenda Caldera Toba Festival yang ketiga secara virtual. Dan kali ini teman-teman semua hadir di dalam webinar tentang aksi tutup TPL di Danau Toba dalam pandangan anak muda. Dan saya sendiri, Tumpah moderator selama kegiatan ini berlangsung, dan saya sebagai direktur Festival 1000 Tenda mengundang teman-teman semua supaya kiranya kita bisa fokus, bisa tetap menikmati kegiatan webinar ini. Dan tentunya di dalam webinar 1000 Tenda kali ini sebenarnya kita juga mengarahkan para followers kita di Rumah Karya Indonesia dan 1000 Tenda untuk menonton, untuk mengikuti diskusi ini dari YouTube. Jadi ini kita nanti akan ada ini di YouTube-nya, dan harapannya supaya interaksi terbangun langsung di dalam diskusi webinar ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja nanti di kolom chat untuk mengumumkan pertanyaan. Jika memang ada waktu nanti bisa bertanya langsung, tapi saran saya untuk kiranya para penanya nanti teman-teman semua bisa meninggalkan komen pertanyaan di kolom chat. Dan terima kasih buat ketiga narasumber. Ada KD5 Silalahi sebagai Direktur Kas PPM, ada Roganda Simanjuntak dari Amantano Batak, dan AP Namatundang sebagai antropolog yang menjadi ketiga narasumber kita, berikan pemikiran-pemikiran mereka, pengetahuan-pengetahuan kepada kita untuk di dalam isu aksi tutup TPL dalam pandangan anak muda. Oke, untuk kesempatan pertama kali ini saya serahkan terlebih dahulu kepada Kak D5 Silalahi. Ini ladies first ya. Jadi Kak D5 duluan, nanti giliran kedua ada Avena Matondang, antropolog, baru ini. Jadi kalau enjoy nanti belakangan bisa ini dia. D5, silakan. Ya, selamat sore Tumpak dengan semua teman-teman, Avena dan Roganda juga. Walaupun saya bukan anak muda ya, tapi saya jadi merasa muda berbicara tentang aksi tutup TPL dari perspektif anak muda. Mungkin juga karena sebagai pendamping masyarakat adat juga kami banyak menemani anak-anak muda, jadi kami ingin bicara dari perspektif mereka juga. Tapi kira-kira saya bisa share screen nggak ya? Halo, kedengaran nggak? Dengar, Kak. Dengaran, Kak, tapi putus-putus. Dengar, Kak. Oh ya. Aku coba share screen ya. Siap. Tapi kayaknya belum dibolehin sama ini. Oke, tapi Halo, Well, mungkin bisa ya. Rumah Karya Indonesia tolong bisa dibolehin nih Kak Delima untuk share screen. Tutup TPR. tutup. Oke Kak, udah Kak. Udah bisa share screen Kak. Oke, bentar ya. Ini ada Ishak di sini Kak soalnya. Yang menemani Bang Togu Simorangkir untuk start tutup TPL. Palau. Oke, saya mulai dulu ya, teman-teman.
Pertama kita mau bicara dengan selamat datang. Saya membuat presentasi saya dengan judul Selamat Datang di Danau Toba yang tak lagi asik. Jadi bagi anak-anak muda ini tidak lagi asik, ini datang dari tahun 2017 yang lalu kami kedatangan tamu-tamu mahasiswa dari Cina dan Jepang. Mereka membayangkan hutan di kawasan Danau Toba ini adalah hutan-hutan yang seperti ada di negeri dongeng, yang ada sungainya, yang pohonnya bagus, yang burung-burungnya banyak kicauannya dan lain-lain. Nah, mereka datang kira-kira 2 minggu lah. Mereka tinggal di hutan, bawa tenda dan itu bayar mahal. Mereka dibawa oleh event organizer gitu. Nah, mereka membayangkan hutan-hutan di kawasan Danau Toba itu adalah hutan-hutan yang sangat asik. Makanya mereka datang. Tapi ternyata dari hasil evaluasi setelah mereka mau pulang, mereka mengatakan tidak seperti yang dibayangkan gitu. Jadi saya buat judulnya itu Danau Toba yang tidak lagi asik. Halo? Kedengaran ya? Nah, kenapa Danau Toba tidak lagi asik di pandangan anak muda? Itu karena memang sejak tahun 80-an sebenarnya ya. Jadi ada sekitar 4 dekade Danau Toba itu sudah banyak dieksploitasi oleh hadirnya berbagai industri di hulu dan di hilir. Nah, kalau di hulunya kan ada sekitar di awalnya itu tahun 90-an TPL mendapatkan wilayah konsesi sekitar 200-an ribu hektar, tapi setelah adendum di tahun 2020 yang lalu mereka memiliki konsesi 167.000 hektar, 167.912 hektar. Tapi tidak berarti ada pengurangan wilayah konsesi di tahun 2020, hutan-hutan yang sudah ditinggalkan itu bagus kondisinya, tidak. Jadi pengurangan 200-an ribu hektar ke 160.000 itu sekitar 40.000 hutannya juga udah hancur gitu. Jadi TPL itu meninggalkan hutan-hutan yang sudah hancur. Nah, itu di hulu. Masih banyak lagi izin-izin hutan HTI, izin-izin penebangan kayu di hulu Danau Toba yang terbit sejak tahun 80-an sampai sekarang. Nah, di hilir juga ada. Jadi artinya Danau Toba tidak lagi asik itu karena eksploitasinya juga sangat berlebihan. Nah, dari pengamatan kami dan juga pasti teman-teman kaum muda juga melihat bahwa Danau Toba sekarang sedang tidak baik-baik saja. Danau Toba itu sedang kronis, di mana di hulu dia dieksploitasi, di hilir juga dia dieksploitasi, dan tidak ada penanganan yang serius. Sehingga Danau Toba itu benar-benar kritis ya, dan kami mengapresiasi kalau kaum-kaum muda sekarang itu juga memiliki kecerdasan ekologis yang mungkin di kalangan orang tua itu tidak ada, karena yang orang tua kan selalu mengarahkan anaknya memiliki kecerdasan intelektualitas, emosional, spiritualitas, tapi tidak dengan kecerdasan ekologis. Nah, dengan acara ini saya mengapresiasi misalnya Tumpak RKI bahwa ternyata masih banyak orang-orang muda di Indonesia bahkan di Tanah Batak yang memiliki kecerdasan ekologis. Nah, kita melihat, saya fokus di sini karena judulnya tentang aksi gerak tutup TPL di kalangan orang muda, maka tentu yang paling banyak kami sorot itu adalah kehadiran PT TPL. Walaupun banyak sekali industri-industri lain juga yang melakukan eksploitasi di hulu ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat Danau Toba tidak lagi asik bagi kaum muda sekarang? Tidak seperti yang digambarkan di buku-buku cerita, Danau Toba yang jernih, Mual Natio, hutan yang asri, ada tanaman-tanaman endemiknya, ada ikan-ikan yang endemik juga seperti ihan dan lain-lain, itu karena memang sudah sangat banyak ya kerusakan yang sistematis dilakukan oleh PT TPL sejak dia bernama Indorayon. Nah, yang pertama yang kami lihat adalah kerusakan hutan, di mana hutan alam berubah menjadi tanaman eukaliptus. Nah, anak-anak muda kan tidak suka hutan yang homogen, yang monokultur. Pasti mereka ingin hutan yang beragam. Jadi tidak lagi mengenal, kalau anak-anak muda tidak ikut terlibat dalam pemulihan lingkungan, tidak dikenal lagi dan itu hanya ada di museum gambarnya saja atau menjadi dinosaurus sekarang kan, kita kan nggak kenal dinosaurus. Nah, mungkin
5-10 tahun lagi anak-anak muda tidak akan tahu itu kemenyan apa. Padahal kemenyan itu kan kalau kita lihat itu bisa dijadikan sebagai bahan baku alat-alat kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Nah, jadi hutan-hutan alam kita di Danau Toba itu udah rusak, tanaman-tanaman endemik sudah tidak ada lagi, pohon-pohon besar itu sudah banyak yang tumbang. Nah, sekarang hanya beberapa tempat yang ada hutan kemenyan. Nah, anak-anak muda perlu ikut terlibat supaya ini tidak punah. Baru hilangnya beberapa spesies flora dan fauna. Sekarang harimau Sumatera dan lain-lain itu semakin langka. Nah, kita takutnya nanti para pemuda sekarang atau generasi berikutnya tidak akan mengenal hutan Toba yang sebenarnya. Dia hanya tahu di buku cerita. Nah, di samping itu juga kerusakan hutan itu menyebabkan banyak hewan-hewan yang akhirnya dia pindah ke lahan-lahan ke perkebunan masyarakat, ke kebun-kebun, merusak tanaman rakyat dan lain-lain dan dia menjadi hama. Nah, padahal kan Tuhan menciptakan semuanya itu sebagai selaras ya. Artinya ada hubungan yang baik antara manusia dengan lingkungannya, dengan binatang juga. Tapi sekarang binatang-binatang itu cenderung menjadi hama bagi petani. Padahal itu diciptakan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, itu yang pertama. Kehadiran TPL yang kedua adalah eh, rusaknya kerusakan daerah tangkapan air di Danau Toba. Nanti mungkin Aman akan cerita, Ganda akan cerita bagaimana sungai-sungai, ada ratusan sungai di daerah hulu Danau Toba yang rusak di wilayah konsesi TPL. Nah, itu juga akan menjadi tantangan bagi anak-anak muda kita sekarang ke depan jika itu tidak ada. Yang berikutnya konflik agraria. Konflik juga itu pendidikan, konflik agraria yang tidak terselesaikan itu juga kan menimbulkan persoalan bagi pendidikan kaum muda, anak-anak petani, anak masyarakat adat yang mereka melihat kok negara tidak pernah hadir menyelesaikan konflik-konflik ini gitu. Sehingga ada keapatisan juga para pemuda, apa iya negara masih melindungi rakyatnya dengan berbagai konflik yang ada dan kebijakan-kebijakan itu lebih berpihak kepada penguasa gitu. Nah, didampingan KSPPM dengan Aman ada 23 komunitas masyarakat adat sekarang yang berkonflik di wilayah konsesi TPL dan itu berdampak banyak terhadap pendidikan kaum-kaum muda. Musnahnya kemenyan, menurunnya hasil-hasil kemenyan dari petani kemenyan juga itu kita bisa lihat dengan kemampuan petani-petani kemenyan menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi gitu. Jadi ada kemungkinan ke depan generasi-generasi muda masyarakat adat itu bisa tidak mendapatkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas. Nah, yang berikutnya kemenyan sebagai sumber ekonomi utama ribuan keluarga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, mengancam punahnya kemenyan sebagai tanaman endemik. Nah, ini harus juga menjadi perhatian kita semua dan ini juga yang diperhatikan oleh kaum-kaum muda ya di daerah-daerah masyarakat adat. Nah, yang berikutnya Danau Toba yang asik bagi kaum muda itu seperti apa sih? Ini dari berbagai diskusi. Nah, ini kita lihat yang digambar di atas ini adalah hutan kemenyan yang masih asri di Parlilitan. Dan ini ada sungai-sungai yang masih sangat jernih. Dan inilah benteng terakhir sebenarnya hutan di kawasan Danau Toba. Nah, kalau kaum muda tidak ikut bersuara, maka ini akan punah. Terus bagaimana nanti para generasi muda mendapatkan lingkungan yang buruk bagi dan itu pasti menurunkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Yang berikutnya, kaum muda kan menginginkan hutannya hijau dengan aneka ragam pohon. Kita tentu melihat sekarang tanaman-tanaman eukaliptus yang monokultur itu tentu tidak indah. Nah, sebagai berangkat dari pengalaman kami, misalnya tahun 2017 yang mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari Cina dan Jepang ke hutan di Tanah Batak, mereka merasa bahwa kita itu tidak bisa menjaga hutan kita gitu. Mereka menginginkan mereka bikin tenda-tenda di pinggir hutan dan yang mereka dapatkan adalah sungai-sungai yang kotor, yang keruh dengan tanaman eukaliptus yang panas dan itu sangat membuat mereka kecewa pada saat itu. Ternyata kaum-kaum muda itu menginginkan hutan yang mereka bayangkan dalam imajinasinya adalah hutan-hutan yang beraneka ragam, bukan hutan monokultur. Nah, yang berikutnya danaunya yang biru dan sungai-sungai yang jernih. Nah, ini kan ada hubungannya dengan hulu juga.
dengan matinya anak-anak sungai, dasnya hulu Danau Toba, maka sungai-sungai yang mengalir ke Danau Toba itu juga sangat. Misalnya, kami melihat bagaimana TPL menggunakan pupuk dan pestisida kimia yang sangat berlebihan dan itu, mereka tidak pernah sampai sekarang melindungi sungai-sungai di wilayah konsesinya. Yang adalah mematikan sungai-sungai tersebut dan kalaupun ada anak sungai dia tercemar dengan pestisida dan pupuk kimia. Nah, anak-anak muda juga saya lihat dari kunjungan mereka dan kunjungan beberapa, mahasiswa yang misalnya belajar ke masyarakat adat, mereka juga mengharapkan desa-desa yang bersih dengan rakyat yang sejahtera. Nah, dengan matinya mata pencaharian, petani kemenyan dan, masyarakat adat di wilayah konsesi TPL, maka kesejahteraan seperti apa yang bisa kita dapatkan di desa? Yang ada malah keprihatinan, kemiskinan yang terus-menerus dan itu benar-benar tidak bagus. Nah, yang berikutnya Danau Toba bukan dalam wujud artifisial. Jadi, memang sekarang kan era semua bisa dibuat ya, semua bisa diciptakan oleh manusia. Nah, ternyata kaum milenial itu tidak selalu menyukai yang artifisial. Mereka menyukai yang alami juga. Nah, di Januari 2019 yang lalu kami juga kedatangan rombongan mahasiswa dari Cina. Mereka saking hidup dengan, segala sesuatu yang artifisial, mereka pas ke hutan itu mereka melihat mereka kaget ada pohon, ada binatang, ada misalnya melihat cemara yang hidup. Ini asli ya, ini bukan plastik gitu, bukan imitasi gitu. Artinya bahwa mereka sangat surprise mendapatkan hutan walaupun hutan kita udah sebegitu hancur, mereka masih menemukan pohon. Nah, mudah-mudahan anak muda Indonesia dan orang Batak tidak seperti mereka yang kaget dengan sesuatu yang masih alami. Karena di negaranya mungkin sudah tidak ada gitu. Jadi artinya bahwa kaum milenial juga tidak selalu menyukai hanya yang artifisial, mereka menyukai yang alami. Itu kenapa anak-anak muda sekarang banyak peduli soal lingkungan. Nah, agar Danau Toba kembali asik buat anak muda, ini berangkat dari diskusi-diskusi dengan anak-anak muda juga ya. Jadi bagi mereka supaya Danau Toba ini asik, maka anak muda harus bersuara tentang kerusakan lingkungan yang ada di Danau Toba, termasuk aksi tutup TPL. Nah, mungkin dari kegiatan ini nanti ada beberapa anak muda yang ya kita sih sudah ini ya mendengar suara-suara mahasiswa, tapi anak-anak muda milenial sekarang juga harus bersuara dengan kreasinya mereka sendiri, inovasinya mereka sendiri. Yang berikutnya membangun kesadaran bahwa kerusakan Danau Toba bukanlah mitos. Kami juga menemukan banyak anak-anak muda yang itu kan hanya mitos, Danau Toba baik-baik saja. Nah, itu tidak mitos, kenyataannya Danau Toba sudah sekarat gitu. Nah, yang berikutnya memperbanyak ekoliterasi di kalangan pemuda dan itu sudah dilakukan RKI dengan kegiatan-kegiatan mereka yang misalnya 1000 tenda itu kan dalam rangka menciptakan membawa anak-anak muda generasi milenial lebih dekat dengan alam. Nah, yang berikutnya meningkatnya kesadaran ekologis, kecerdasan ekologis ya. Jadi tidak hanya sebatas kesadaran ekologis, tapi anak-anak muda sekarang bahkan yang mungkin bergabung di sini juga saya melihat bahwa kecerdasan ekologisnya itu semakin baik dan melampaui mungkin kami yang udah tua-tua ini ya. Misalnya dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dalam mencintai alam itu bentuk wujud dari kecerdasan ekologis. Nah, itu dilakukan melalui pendekatan namanya ekopedagogi ya. Pendekatan yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan empati pada semua lingkungan, semua makhluk hidup. Nah, artinya mereka menyadari bahwa manusia tidak bisa terpisah dari alam. Nah, itu yang perlu ditingkatkan, dilakukan di mana-mana pendekatannya ekopedagogi. Jadi tidak lagi kecerdasan intelektual, tapi bagaimana juga kecerdasan ekologisnya. Nah, menjadikan gerak tutup apa yang perlu dilakukan oleh anak muda, milenial, khususnya yang kita berkumpul di sini, menjadikan gerak tutup TPL sebagai gaya hidup milenial melalui aksi-aksi kreatif dan inovatif. Nah, kita banyak contoh ya, misalnya dengan Greta Thunberg itu misalnya, dia mengatakan, "Our lives in your hand." Jadi hidup kita itu sebenarnya di tangan kaum muda sekarang. Kami apalah di umur-umur misalnya jelang 50 tahun ini kan jelita jelang 50 tahun paling juga 20 tahun lagi, tapi kalian yang muda-muda itu, ya hidup kita itu di tangan kalian gitu. Jadi, Greta Thunberg itu dia remaja yang lahir tahun
2003 ya, 2003 umurnya sekarang 18 tahun, tapi dia berhasil membuat gerakan sosial siswa-siswa kaum muda sampai ribuan orang yang nama gerakannya itu yang disebut dengan Friday for Future. Jadi mereka mogok massal setiap hari Jumat untuk menyuarakan untuk menyuarakan perubahan iklim yang tidak bisa diatasi oleh negara-negara pimpinan negara besar, dan itu yang membuat dia mendapat nominasi penghargaan Nobel kan di tahun 2019 2020. Nah, gerakan mogok sekolah ini memicu semakin banyaknya anak-anak muda yang memiliki kecerdasan ekologis lagi, dan aku harap di tanah Batak juga tidak sedikit yang memiliki jiwa seperti ini kan, ini karena dia mampu saja membangun gerakan yang sangat besar. Nah, di Indonesia ada juga namanya Gaini Budinis Istira. Jadi dia membentuk koprol, namanya Koprol Iklim, Komunikasi Pemuda dan Keadilan Iklim. Jadi mereka juga berangkat dari kesadaran ekologis bahwa bumi kita ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemuda yang menjadi pelopor dalam menyelamatkan lingkungan. Nah, di dalam diskusi kita ini juga kami berharap sebenarnya pemuda-pemuda Batak yang ada di kawasan Danau Toba dan juga yang juga tidak harus Batak itu lebih sensitif dan lebih sadar akan lingkungan, sehingga mereka mampu membangun gerakan-gerakan yang lebih kreatif lagi. Misalnya dengan gerakan 1000 tenda itu sebenarnya mendekatkan para pemuda dengan alam dan merasakan penting juga menjaga hubungan alam yang lebih baik dengan manusia. Nah, kami juga di dalam masyarakat adat yang kami dampingi, kami menemukan bahwa kelompok-kelompok pemudanya ini ada pergeseran ya. Kalau dulu komunitas masyarakat adat ini didominasi oleh kaum tua, tapi sekarang justru bergeser. Jadi banyak sekali sekarang generasi-generasi muda yang terlibat dalam gerakan masyarakat adat. Nah, ini kami lihat tidak hanya karena itu adalah identitas mereka, karena tanah adat atau karena sumber mata pencahariannya, tapi juga karena sudah mulai timbul kesadaran ekologisnya gitu. Mereka merasa bahwa perubahan iklim ini udah ancaman bagi semuanya. Dan itu terjadi karena kalau di kawasan Danau Toba itu karena kerusakan hutan, berkurangnya tutupan hutan, dan itu disebabkan kehadiran TPL. Jadi singkatnya dalam diskusi kita ini kita sepakati kaum milenial di Danau Toba itu harus tutup TPL. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima Kasih kembali. kasih buat Kak Delima. Kasih. Ini Kak Delima ini tahun 2019 pernah kita undang ke 1000 Tenda Kaldera Toba yang di Meat sebagai narasumber. Waktu itu tentang adakah masa depan di Danau Toba. Waktu itu sebelum pandemi Corona 2019, kita ini ya masih bisa di Meat rame-rame 4.000-an orang. Namun kali ini karena masih coronanya melanda kita, makanya kita buat pertemuannya secara virtual. Oke, Kak Dema sudah ya coba tentang bagaimana proses-proses dan perkembangan Danau Toba, hulu-hulu Danau Toba, hilir Danau Toba terhadap proses-proses aktivitas perusahaan TPL yang terjadi di sekitaran Danau Toba, dan bagaimana tanggapan anak muda terhadap kondisi ini, bahkan terlebih pada Kak Delima sebenarnya selain memuji 1000 Tenda dengan prosesnya, ingin mengisyaratkan bahwa harus ada lebih lagi nih pada anak-anak muda. Anak-anak muda harus lebih lagi terhadap sense belongs environment-nya harus lebih lagi. Kepedulian terhadap lingkungan hidup, kemudian atau bahasa Kak Delima tadi kecerdasan ya. Oke teman-teman, itu tadi dari Kak Delima. Kalian bisa kalau ada pertanyaan buat di kolom chat, dan kali ini yang kedua kita lanjut kepada antropolog kita Bang Avena Matondang. Kami persilakan Bang Avena. Terima kasih. Siang ini saya dikasih kesempatan sama 1000 Tenda sebagai antropolog dalam diskusi bagaimana anak muda memandang tutup TPL yang lagi mungkin isunya lagi panas belakangan ini. Tapi saya juga apresiasi
awal ini di eh, bagaimana tadi penjelasan secara ekologis yang lengkap dari Delima dengan binaan masyarakat-masyarakat adat yang tinggal misalnya di sekitaran Danau Toba. Jadi saya mungkin ngambil jalan pintas saja. Saya mau bahas tentang anak muda misalnya dari perbincangan belakangan ini misalnya dengan beberapa kasus-kasus yang mencuat yang berkaitan dengan misalnya diskusi kita hari ini ada semacam apa ya bagi anak muda apalagi bagi milenial itu yang melihat realitas ini tidak seperti persepsi secara ekologis semata gitu karena kita harus juga bisa membedah misalnya secara pribadi misalnya saya sebagai seorang antropolog bagaimana kita bisa membedah pemikiran anak muda terhadap misalnya memandang anak muda untuk melihat kasus TPL ini tadi. Pertama itu mungkin kita harus melihat bahwasanya milenial itu apa ya sebagai satu kompleksitas yang secara umur mungkin dia ada jarak dengan yang mungkin bermain di isu-isu yang terkini gitu. Tapi kita harus juga bisa memahami bahwasanya anak muda atau milenial yang punya sifat kompleks ini selalu mengumpulkan meta komentaris dalam kehidupannya. Jadi istilahnya dia mengumpulkan beragam macam komentar yang dibangunnya menjadi satu apa ya katakanlah sebagai hipotesanya dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan. Dan mungkin ada sedikit pengalaman saya selama mungkin keterikutan saya dalam acara Seribu Tenda selama 3 tahun belakangan ini mungkin kita selalu membicarakan anak muda, budaya dan segala macam kompleksitasnya. Dan juga misalnya ada yang terbaru, misalnya pengalaman saya berbicara tentang kasus tutup TPL ini beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi ada yang agaknya silap ketika kita membicarakan ini tidak dalam, apalagi dalam konteks anak muda, itu selalu luput untuk membicarakan tentang bagaimana anak muda memandang konstelasi dan realita kasus ini dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kita juga nggak bisa menafikan bahwasanya misalnya anak muda itu adalah bonus demografi yang harus memiliki aspek kebermanfaatan secara lebih lanjut gitu. Dan yang perlu dipahami bahwasanya dalam jarak-jarak sosial yang tercipta antara milenial dan kaum tua gitu dalam tanda kutip yang berpraktik dan berrealitas di dalam isu-isu TPL ini bahwasanya ada hal-hal yang seakan-akan diaminkan saja bahwasanya ini tidak bisa diaminkan saja, ada problematika lagi yang harus kita selesaikan, tidak hanya sekedar masalah ekologis ketika ingin mengikutsertakan anak muda dalam gerbong isu ini. Karena misalnya anak muda atau milenialis ini memiliki pemikiran yang tadi kompleksitas, terus moderat, dan juga tak lupa kita bahwasanya para milenialis ini cenderung individual, tidak dengan tipe-tipe komunal seperti yang sering kita bicarakan, sering kita lihat dalam realitasnya. Lalu misalnya perbedaan yang mencolok itu para golongan tua ini lebih konseptualis, sedangkan muda mungkin saya akan menyatakannya dengan istilah apa ya fenomenologis yang pragmatik gitu. Karena dia akan melihat realita-realita ini tidak sebagai satu bentuk identitas tunggal, tapi ada hal-hal lain yang kadang mungkin saya tidak akan menyebut nama. Misalnya tipe-tipe atau tipikal perjuangan misalnya tutup TPL dan segala macam usaha-usaha yang berkaitan dengan pengerusakan secara ekologis gitu. Itu bukan satu untuk identitas tunggal karena beberapa dari misalnya anak muda juga misalnya sudah menyatakan walaupun tidak secara terang-terangan ini adalah semacam tanda kutip mainannya para orang tua dan anak muda lagi-lagi harus tersisihkan dan termarginalkan karena kita punya patron yang nggak bisa kita pungkiri bahwasanya ada jebakan-jebakan kultural yang
selalu kita sebar selaku misalnya dengan dari sisi usia, dari segi status sosial untuk bisa atau memarginalkan peran anak muda tadi sehingga bisa membentuk satu opini, bisa satu memunculkan solusi atas kasus-kasus yang misalnya berkaitan dengan lingkungan atau dalam hal ini misalnya tutup TPL. Tapi lagi-lagi misalnya muda ini kan yang milenial, yang kita anggap milenial ini, saya tidak akan membahas masalah bagaimana memperoleh akses pendidikan secara bebas dan terbuka. Karena saya rasa milenial dari pengamatan saya selama ini, literasi itu saya tidak pungkiri misalnya para milenial ini memiliki literasi yang lebih tinggi daripada saya secara pribadi dari segi umur, dan bisa menghubungkan sesuatu yang asimetris itu menjadi satu pemikiran yang dianggap lumrah mereka. Dan ini yang kadang-kadang misalnya ketika misalnya saya diajak misalnya sama Tumpa untuk membicarakan anak muda dalam memandang tutup TPL ini, bahwasanya kita harus bisa beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran anak muda, melihat kasus TPL ini, tutup TPL ini sebagai bentuk kompleksitas yang harus beri ruang kebebasan ekspresi yang besar daripada misalnya kita sekedar bicara misalnya aksi dengan segala macam katakanlah dengan selubung-selubung atribusinya gitu. Karena misalnya bagi anak muda mengatasi jebakan-jebakan kultural dalam menghadapi atau melihat kasus TPL, tutup TPL ini adalah adanya akses intelijensi kekayaan mengembangkan mereka di era milenial. Kita luput untuk melihat realita terkini. Kita anggap mungkin anak muda ini minim literasi, sehingganya mudah bagi kita untuk bisa kalau istilahnya mungkin kita merawat isu yang jadi lahan permainan gitu. Sedangkan mereka harus melihat ini, kita harus mampu melihat bahwa mereka itu serius, anak muda melihat kasus ini, walaupun mungkin ada gegar-gegar budaya atau cultural shocks yang kita terima bahwasanya loh, tata cara perjuangan itu tidak gitu misalnya. Tapi kita harus bisa memahami juga bahwasanya anak muda punya caranya sendiri. Misalnya apakah kita perlu menggedor lagi pemikiran anak muda untuk memandang tutup TPL ini? Saya rasa menggedornya itu juga tidak harus terlalu reaktif gitu, karena mereka punya pemikiran sendiri yang harus mampu kita selami, dan mereka punya lapisan pemikiran tersendiri yang kadang-kadang mungkin secara usia kita tidak memahami bahwasanya mereka itu tadi punya pola-pola asimetris untuk bisa membangun satu kesepahaman, satu kesepakatan tentang tutup TPL dengan cara-cara ala milenial yang kadang kita juga kurang memahaminya atau kurang mempelajarinya lebih lanjut, bahwasanya mereka berada dalam satu arus perjuangan yang sama. Karena misalnya dari perbincangan tentang tutup TPL ini, bagi rekan-rekan yang saya jumpai misalnya di lapangan dalam realitanya, mereka selalu menafikan misalnya peran anak muda, milenial, habis itu selalu menafikan pendekatan-pendekatan kultural, seakan-akan pendekatan mereka yang mereka kuasai dan mereka miliki sebagai satu-satunya senjata dalam pergerakan. Ini hal yang harus bisa kita pelan-pelan kita kikis, sehingganya kita bisa berada dalam satu arus perjuangan yang besar, sehingganya misalnya dalam pandangan anak muda itu kan dia punya kesadaran diri yang tinggi, punya kesadaran terhadap lingkungan yang cukup besar, dan dengan konsepsi bagaimana misalnya satu gerakan itu bisa dipimpin secara bersama-sama, tidak dalam bentuk tunggal. Ini tadi yang harus kita bisa mampu jembatani, misalnya dengan pemikiran-pemikiran ala katakanlah yang dewasa dan orang tua, bahwasanya sesuatu itu harus tunggal, sesuatu itu harus konseptual, harus terencana, sedangkan para kaum milenial ini bisa bergerak dengan cara-cara yang sporadis, asimetris, dan yang lebih kompleks.
yang kadang mungkin agak-agak sulit kalau kita hanya memandang milenial dengan alam pikir kita yang secara usia mungkin jelang 40 tahun, 50 tahun, tapi kita harus tetap berusaha misalnya hingga hari ini untuk bisa menyelami yang anak muda itu lakukan itu satu arus dengan pemikiran kita, tapi mungkin memilih cara yang berbeda. Tapi yang jadi perhatian saya sebenarnya dari diskusi dengan judul anak muda memandang kasus tutup TPL ini adalah anak muda apatis yang berada di antara intertwine di antara kasus dan di antara kehidupan anak muda yang banyak berkeliaran. Ini bagaimana kita menariknya sehingganya ini bisa punya apa ya value nilai di antara mereka gitu. Karena juga nggak bisa kita pungkiri semua beban kita serahkan kepada anak muda tentang kehidupan hari depan secara otomatis itu tidak bisa. Kita harus bisa dalam artian ada sekelompok anak muda milenial itu yang tidak terikat kepada kasus-kasus yang kita bicarakan atau misalnya saya tidak mengatakan minim literasi tapi mungkin lebih kepada gadget maniak yang dia tidak peduli dengan isu-isu lingkungan mungkin, tapi itu harus dilihat sebagai satu kesinambungan yang asimetris mampu kita jelaskan secara empirik. Kita tidak hanya mengatakan itu sebagai satu, oh ya mungkin anak muda apatis. Nggak ada anak muda yang apatis. Anak muda semuanya peduli, cuman masalahnya sekarang akses itu selalu dibatasi oleh mereka-mereka yang punya akses terhadap isu-isu yang mungkin lagi kita bicarakan hari ini. Ada anak muda yang perlu akses, karena kita lebih tua kita tutup aksesnya, mungkin aja bisa terjadi dan itu bisa menjadi presiden buruk juga bagi misalnya isu tutup TPL yang mau diusung secara bersama dan mengikut sertakan anak muda. Karena masalahnya dalam anak muda tidak melihat ini sebagai satu bentuk kasuistik yang identitas tunggal, tapi kita harus sadar juga bahwa saya dengan kemampuan para milenialis membaca kemampuan diri dan bagaimana beradaptasi secara sosial secara luas, mereka bisa membaca pola-pola keterhubungan jaringan networking kita ini yang kadang-kadang bersilangan, beririsan dengan apa yang kita lawan, sehingganya memunculkan presiden buruk bagi milenial. Tapi kalau bisa misalnya mungkin walaupun saya tidak bisa mewakili pemikiran milenial, tapi mungkin saran saya kita bisa meminimalisir setidaknya pola-pola jaringan kita itu yang bersinggungan dengan isu-isu besar, misalnya dengan isu, katakanlah hari ini dengan isu tutup TPL, kita nggak bisa misalnya berteriak atau reaksioner dengan tutup TPL dengan segala kenyataan pengerusakan ekologis, walaupun kadang-kadang mereka bisa melihat itu sebagai satu rupanya punya hubungan secara tersirat dan tersurat dengan apa ya wacana yang lagi diusung dengan tutup TPL, kita punya hubungan secara simetris yang kadang-kadang kita juga menjelaskannya agak sulit kepada milenial karena pemikiran mereka yang asimetris. Tapi hal-hal ini yang harus bisa kita jelaskan terlebih dahulu, kita deskripsikan secara gamblang bahwasanya siapa lawan, siapa kawan. Karena dalam milenialis menganggap dalam pemikiran mereka secara umum, kawan itu adalah lawan, lawan adalah kawan. Bagaimana bisa memisahkannya? Kita harus bisa menyelami alam pikir milenial. Tidak bisa hanya kita mengambil garis lurus, oh milenial ini hanya penerus generasi berikutnya yang kita beri tanggung jawab seluas samudra dan setinggi gunung juga tidak bisa gitu. Karena mereka punya satu celah, punya tanggung jawab lain di luar tanggung jawab yang kita turunkan secara generatif ini. Karena siapa sih yang bisa memahami milenial kalau hanya sekedar konseptual, mungkin saya rasa semua selesai. Tapi dalam bentuk realita, milenial ini, kaum muda ini selalu berdinamika yang kadang-kadang kita harus memiliki usaha ekstra untuk bisa memahaminya. Tidak hanya misalnya sekedar kita cap sebagai satu bentuk yang apatis, tidak bisa kita cap langsung dia sebagai yang apa ya
yang tidak peduli atau misalnya punya dunianya sendiri. Enggak, di dalam dunianya sendiri dia juga ikut memikirkan. Misalnya dalam dalam contoh yang kasuistik mungkin dari beberapa pengamatan saya, anak-anak muda misalnya ada yang saya kenal misalnya dari tempat yang sering saya bersosialisasi, usia-usia SMA atau misalnya usia-usia mahasiswa pemula maupun yang udah menengah, itu selalu update dengan isu-isu misalnya katakanlah tutup TPL, tapi mereka memiliki narasi dan interpretasi tersendiri yang tak bisa kita campuri. Mereka punya cara sendiri, punya dinamika sendiri yang mungkin tidak sejalan sama kita yang segi usianya lebih tua, tapi juga kita sebagai yang usia lebih tua juga tidak bisa langsung menutup celah bahwasanya oh ini anak muda apatis. Nggak bisa juga karena mereka punya dinamika sendiri. Istilahnya kalau orang tua itu mungkin lebih straight to the point, langsung serang. Kalau misalnya yang kalau milenialis atau anak muda ini, mereka punya taktik-taktik strategi umpan lambung yang kadang-kadang terlalu jauh langsamnya, tapi tujuannya itu tetap fokus, tetap konsisten dengan tujuan utamanya. Walaupun mungkin itu tutup TPL misalnya, nggak bisa sekedar misalnya tutup TPL tapi produk hilir yang masih kita nikmati secara sengaja ataupun tidak sengaja, pemahaman-pemahaman itu harus kita masukkan ke alam pikir anak muda. Tapi saya rasa kalau anak muda bisa lebih bersih tangannya dalam tanda kutip, tidak sekotor misalnya tangan-tangan yang usia tua yang tadi saya katakan mungkin reaksioner, walaupun tidak semuanya, mungkin beberapa oknum yang mungkin reaksioner tapi tangannya terlalu kotor tidak bisa membersihkan tangannya. Saya rasa anak milenial, anak muda lebih bisa menjaga, lebih bisa konsisten, dan kita harus mampu menarik mereka masuk dalam perjuangan ini dengan cara-cara yang anak muda tidak bisa kita katakan dengan cara-cara orang tua atau pemikiran kita yang konservatif sudah stuck dengan pemikiran yang yaitu lawan ya dilawan, cuman caranya itu ada banyak celah bisa menjelaskan dengan mungkin seperti itu aja dulu. Ya, terima kasih buat Avena Matondang. Apa ya, lebih kepada memang melihat premis-premis lah mungkin ya, premis-premis terhadap anak muda, terhadap milenial, bahwa terkadang anak muda milenial dianggap apatis, terkadang juga ada anak muda yang memang kecewa terhadap sikap dan perilaku generasi sebelumnya, dan akhirnya sering mendapat justifikasi yang seperti disebut. Dan memang yang ketiga, bagi Avena melihat bahwa sebenarnya ya hampir sebagian besar anak muda ini peduli. Bentuk kepedulian itu meskipun hanya sebatas ruang informasi yang dia ketahui, maupun yang kedua memang generasi milenial sekarang sudah tetap bergerak namun dengan cara dan pola mereka masing-masing, terutama sekarang banyak yang berkomunitas sesuai dengan style dari komunitas mereka. Terima kasih Bang Apena. Ini kita ke narasumber ketiga kita, Roganda Simanjuntak dari Amantano Batak. Silakan Bang Roganda Simanjuntak. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore kita semua, dan saya Roganda Simanjuntak dari Amantano Batak. Mungkin Rumah Karya Indonesia bisa membuat untuk membantu saya untuk share materi saya. Yuk, Wela, Ode, tolong dibuat biar bisa share screen. Oke.
Sudah? Udah bisa tuh. Belum ya? Masih folder, Bang. Sudah tayang tapi masih buka folder. Bentar ya. Sudah? Masih tampilan buka folder dia. Ah. Belum juga ya? Belum. Sorry. Mungkin lagi disabotase juga sama TPL kali, makanya nggak bisa. Mungkin. Usir TPL. Tutup TPL. Sudah? Sudah. Oke. Tutup TPL. Tutup. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi menambahi sinarnya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber terlebih dahulu. Tadi ada Kak Deli Masilalai dan Layavena Matondang. Jadi memang apa sih hubungan pemuda dengan Institut TPL? Jadi ini saya menyampaikan fakta-fakta sebenarnya ya. Kenapa pemuda harus bergerak dan bersuara tutup TPL? Karena bagaimanapun katanya pemuda adalah pewaris. Bahwa kondisi hari ini, generasi hari ini akan bertanggung jawab tentunya kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi kenapa PT TPL layak harus ditutup? Kalau kita lihat sebenarnya kolerasinya dengan aktivitas kita di kawasan Danau Toba, khususnya teman-teman RKI dan Seribu Tenda, tentulah lokasi-lokasi kegiatan Seribu Tenda kan pasti tidak akan jauh dari kawasan Danau Toba. Nah, walaupun memang sampai hari ini kelihatannya di hilir sepertinya tidak terjadi apa-apa, tanpa sadar rupanya kita di hulunya sudah terdapat ada aktivitas PT TPL di kawasan Danau Toba yang ada di 7 kabupaten, dan mereka mengantongi izin ratusan ribu hektar. Nah, kalau di sebaran konsesi PT TPL yang di 7 kabupaten itu ada PT TPL menyebut ini sebagai sektor, ada 5 sektor, yaitu sektor tele, luasnya 64.360,64 hektar dari Kabupaten Samosir, Dairi, Papua Barat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan yang kedua, sektor Habinsaran, luasnya ada 26.765 hektar di Kabupaten Toba dan Tapanuli Utara. Yang ketiga, sektor Air Raja, luasnya 45.787 di Kaput, Tapteng, dan Humbang Hasundutan. Kemudian yang keempat, sektor Air Nauli, luasannya 20.370,69 hektar ada di Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan. Yang kelima, sektor Paluta atau Sidimpuan, luas 28.340,38 hektar ada di Kabupaten Paranglawas, Tapanuli Selatan, dan Sidimpuan. Nah, dari sebaran-sebaran tadi, yang terluas itu ada di sektor tele 35%. Yang kedua diikuti sektor Air Raja 25%, dan kemudian Tapsel atau Sidimpuan 15%, dan
sektor Habinsaran 14% dan yang terakhir 11% adalah sektor Rakyat Nauli. Nah, jadi sejak kehadiran TPL yang dimulai dari PT Inti Nelayan Utama di tahun 80-an sebenarnya sudah beraktivitas menghabisi hutan-hutan alam, hutan-hutan terbaik kawasan Danau Toba, dan tentunya di dalamnya ada hutan-hutan kemenyan yang menjadi komoditi unggulan orang Batak Toba di kawasan Danau Toba, dan tersebar di mulai dari Kabupaten Toba sampai Pak Barat, dan hutan-hutan kemenyan ini tidak terputus ya. Jadi hutan-hutan kemenyan ini selain fungsinya untuk kelestarian lingkungan, sebenarnya juga sebagai fungsi ekonomi. Bagaimana sudah teruji ratusan ribu orang di kawasan Danau Toba, bahkan jutaan orang ya, yang sudah menggantungkan hidupnya dari hutan adatnya, hutan kemenyan, lahan pertanian, mulai dari jauh sebelum NKRI terbentuk, jauh sebelum Belanda datang ke Tanah Batak, sudah mandiri sebenarnya, mandiri secara ekonomi dan berdaulat di wilayah adatnya, dan bisa menghidupi anak cucunya sampai kuliah. Dan itu terputus di tahun 80-an setelah hadirnya PT Inti Nelayan Utama, dan sekarang berganti nama menjadi PT Toba Bak Lestari. Nah, kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan di kawasan hulu daerah tangkapan air Danau Toba, di peta ini menggambarkan konsesi TPL, dan yang biru, yang hitam ini adalah konsesi PTPL, dan yang biru ini adalah tangkapan air Danau Toba. Nah, kita lihat bahwa konsesi TPL itu kebanyakan ada di tangkapan air Danau Toba. Nah, kemudian ngapain sih mereka di hulu ini, di tangkapan air Danau Toba ini? Nanti akan kita lihat aktivitas mereka, tetapi penjelasannya bahwa luas daerah tangkapan air Danau Toba itu di tadi yang peta yang warna biru itu luasannya 279.000 hektar 753. 279.753 hektar meliputi 7 kabupaten. Dan jumlah sungai di daerah tangkapan air Danau Toba itu ada sebanyak 1.460 sungai. Dan kemudian jumlah anak sungai di daerah tangkapan air Danau Toba itu sebanyak 26.600 anak sungai. Nah, kemudian situasi di kawasan hulu Danau Toba yang bersinggungan dengan konsesi PT TPL, di mana luas daerah tangkapan air Danau Toba yang terdampak konsesi PT TPL seluas 45.886 hektar, berada di sektor Tele, sektor Habinsaran, dan sektor Rakyat Nauli. Nah, kemudian jumlah sungai di hulu daerah tangkapan air Danau Toba yang terdampak langsung dengan konsesi TPL itu ada 55 sungai. Sedangkan jumlah anak sungai di hulu daerah tangkapan air Danau Toba yang terdampak secara langsung akibat aktivitas PT TPL itu sebanyak 3.039 anak sungai. Nah, artinya 55 sungai dan 3.039 anak sungai rusak sebenarnya kondisinya. Nah, ini peta situasi hulu daerah tangkapan air Danau Toba di sektor-sektor ya. Jadi ini sektor Rakyat Nauli, bisa kita bedah per sektor apa saja aktivitas TPL di hulu-hulu sungai Danau Toba. Ini ada kondisi hulu tangkapan air Danau Toba di sektor Rakyat Nauli. Sumber-sumber air bersih yang secara langsung bermanfaat kepada masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisinya seperti ini. Ada di sebelah kanannya ada aktivitas PT TPL menanami eukaliptus dan terlebih dahulu menghabisi hutan alam.
setelah dihabisi hutan alam, kemudian ditanami bibit eukaliptus. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di hulu tangkapan air Danau Toba yang di sektor Aiknaudi di sekitaran Parapat. Jadi ada lahan bukaan hutan alam yang ditebangi dan diganti dengan tanaman eukaliptus, dan jaraknya ke Danau Toba tidak jauh. Ini lagi gambaran aktivitas mereka di hulu, menghabisi hutan alam dan menggantinya dengan eukaliptus, dan penggunaan pestisida dan pupuk kimia sangat berbahaya sebenarnya mereka masih gunakan di kawasan ini, dan tentulah akan merembes ke sungai-sungai yang akan mengalir ke Danau Toba. Nah, ini dampak langsung pestisida kimia yang akhirnya meracuni ikan endemik sebenarnya. Ini ada ihan. Bagi warga di sana di sekitaran sektor Aiknaudi ada komunitas adat Siaporas yang sangat menggantungkan hidupnya, menggantungkan ritual-ritual adat mereka dengan menggunakan ihan Batak sebagai sesajian ritual-ritual adat mereka, dan kemudian juga air keramat, air bersih yang tidak boleh dilangkai dilewati orang-orang, seharusnya nggak boleh dijamah orang, akhirnya harus tercemar dengan pestisida kimia dan limbah yang lain. Nah, ini adalah kem-kem buruh harian lepas yang ada di Aiknaudi, dan di tenda-tenda seperti ini ada banyak sekali yang tinggal dan membawa istri dan anak-anaknya, dan dengan kondisi seperti ini mereka berbulan-bulan tinggal seperti ini. Ini jarak lebih dekat pinggiran Danau Toba dengan areal konsesi PT TPL dan aktivitas TPL yang terus berlangsung sampai hari ini. Nah, sedang di Aiknaudi, sektor Aiknaudi yang di daerah Parapat, luas HTI TPL atau konsesi TPL ada seluas 6.378 hektar. Sedangkan luas daerah tangkapan air itu ada hampir 1.500 hektar. Terdapat 14 sungai dan 227 anak sungai yang ada di konsesi TPL dan terancam kering. Kemudian di sektor Habinsaran di Kabupaten Toba, jadi ada yang menarik informasi dari atau data dari Dinas Pertanian Kabupaten Toba panjang 5 tahun terakhir sejak 2016 sampai 2021 ada peralihan fungsi sawah yang dulunya sawah, tetapi sekarang semak belukar dan ada ditanami tanaman-tanaman palawija seperti jagung. Sawah yang mengalami kekeringan itu dan beralih fungsi ada seluas 2.800 hektar di Kabupaten Toba. Tentunya di kawasan hilir kawasan hilir Toba, yaitu Balige, Laguboti dan Silain yang berdampak langsung akibat kekeringan air karena dari hulu sudah diganggu dan tidak ada lagi air dari hulu turun ke hilir. Dan kondisi hulu sektor Habinsaran di atas Balige ini kondisinya aktivitas TPL yang masih menghancurkan hutan alam dan diganti dengan eukaliptus. Dan secara langsung berdampak kepada sumber air bersih warga yang ada di hulu. Ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari air bersih untuk kebutuhan air minum dan yang lain. Nah, di sektor Habinsaran ini ada 26.765 hektar dan aktivitas TPL sampai sekarang ada hampir 10.000 hektar yang habis hutan alam. Dan sungai yang terdampak ada 8 dan anak sungai yang terdampak 1.714 anak sungai. Dan kondisinya ini tercemar dan
kekeringan. Dan kontur airnya semakin berjalannya waktu semakin menyusut ya. Kemudian ini di hulunya di sektor Habinsaran. Nah, inilah situasi di hulu yang akibatkan sungai dan anak sungai akan semakin kering dan akan mati ya. Ada aktivitas mereka yang sampai sekarang masih terus menghabisi hutan-hutan alam. Nah, kemudian aktivitas PT TPL ini kan atau konsesi TPL ini yang seluas 167 hektar sebenarnya berada di atas wilayah-wilayah adat atau berada di tanah-tanah adat sebenarnya. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun di kawasan Danau Toba yang tidak bertuan. Nah, areal-areal konsesi mereka ini ada di kampung, ada di lahan pertanian, ada di pemukiman warga, dan ada di makam-makam leluhur. Jadi masifnya aktivitas TPL yang menggunakan alat-alat berat, menghabisi hutan alam, juga menyasar makam-makam leluhur yang ada di kampung-kampung dan tumpang tindih dengan konsesi PT TPL. Jadi kalau kita data di konsesi TPL ini ada 256 desa di atas 167.000 hektar konsesi PT TPL. Artinya ada hampir 500.000 jiwa terganggu dengan hadirnya konsesi PT TPL di 256 desa. Bahwa sederhananya orang yang sudah mati saja sudah diperlakukan seperti ini dan tidak tenang, apalagi yang orang yang masih hidup ya. Dan kehadiran PT TPL sampai sekarang terus menuai konflik dan terus menuai protes dari pemilik wilayah adat, pemilik tanah yang diklaim sebagai konsesi PT TPL secara sepihak. Jadi yang terakhir ada konflik dengan masyarakat adat Natulika, di mana PT TPL melakukan tindakan kekerasan kepada 12 warga dan 12 warga itu luka-luka karena diantaranya ada 10 orang tua yang lanjut usia sebenarnya, dan ada 2 orang perempuan diantaranya mengalami korban berdarah-darah. Jadi seperti ini terjadi tiap tahun, konflik memanas di mana warga protes tidak terima wilayah adatnya dan habisi tanah adatnya dan Nah, ini lanjutan dari aktivitas TPL yang ada di hulu. Hutan-hutan alam dan sungai dan anak sungai kondisinya seperti ini terus dihabisi, dan ada ratusan anak sungai yang sudah mati seperti ini. Ini bakal akan tertutup oleh alat berat dan akan ditanami di atasnya bibit eukaliptus. Dan kemudian ada tingkat kriminalisasi yang dilakukan oleh TPL kepada warga di kawasan Danau Toba yang 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir itu ada sampai sekarang ada 70 orang masyarakat adat yang dikriminalisasi, sebagian ada dipenjarakan, dan sampai sekarang ada puluhan lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi bisa kita bayangkan sebenarnya kalau ini terus berlanjut, kalau TPL tidak ditutup 10 atau 20 tahun terakhir, kawasan-kawasan hulu Danau Toba akan gersang dan bisa saja akan menjadi gurun pasir.
dan dampaknya ke air Danau Toba akan kering. Dan bisa saja Danau Toba habis ya, mati gitu. Nggak ada airnya, karena dari hulu nggak ada lagi air yang turun ke hilir, yang turun ke Danau Toba. Nah, artinya dalam hal ini sebenarnya bagaimanapun juga pemudi yang ada di kawasan Danau Toba dan di mana saja pun tentulah harus bertanggung jawab akan Anda. Tidak berlebihan juga saya mengatakan bahwa beban ini harus dibebankan kepada teman-teman generasi pemuda saat ini. Apakah kita akan mau mewariskan gurun pasir dan Danau Toba yang sudah habis, sudah kering, ke generasi kita yang akan datang? Bagaimanapun katanya, kita harus mengambil peran, harus mengambil sikap, dan tidak akan kita biarkan ini terus terjadi. Orang-orang tua kita dihabisi dan ekonominya dihabisi juga dan dimiskinkan, sudah dipenjarakan, dimiskinkan, dan makam-makam leluhur habis, lahan pertanian habis. Dan sialnya kita ada di bumi yang sama. Terserah teman-teman yang ada di Medan atau mungkin di Jakarta, di mana saja pun, selagi kita masih ada di satu bumi yang sama, tentulah teman-teman juga merasakan secara langsung dampak dari penghabisan ekosistem Danau Toba ini. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih dan siap untuk diskusi berikutnya. Horas, tutup TPL. Horas. Ya, terima kasih buat Bang Ganda, Roganda Simanjuntak. Nah, telah memberikan ini ya penjelasan, terutama memang ada temuan-temuan fakta-fakta dari Bang Roganda tadi bahwa sungai-sungai yang sudah mulai rusak, bahkan debit airnya mulai berkurang, terus kemudian ada fenomena-fenomena kehadiran PT TPL sendiri menyebabkan kerusakan-kerusakan pada kebudayaan dan selain mata pencarian yang hilang pada masyarakat sendiri. Ya, sebenarnya pertemuan ini di webinar ini kan sesuai dengan judulnya Aksi TPL dalam Pandangan Anak Muda. Merupakan juga kita ingin melihat bagaimana kajian pariwisata, ekonomi, dan budaya dalam penyelamatan Danau Toba. Karena tidak bisa dipungkirin, kita bicara, apalagi ya, Danau Toba ini destinasi super prioritas, diglorifikasi, kawasan strategis nasional, Danau Toba. Tapi kalau di persoalan hulunya, yaitu banyaknya terjadi pengerusakan, terus kemudian masyarakatnya juga terpinggirkan, ya Danau Toba juga akan semakin rusak. Dan bagaimana kita ngobrolin Danau Toba kalau masyarakat, kehidupan dan kebudayaan yang di dalamnya saja tidak bisa lagi terselamatkan. Jadi ini memang satu topik yang menarik di tengah pemerintah sangat mendengungkan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Namun satu sisi lainnya ada fenomena gerakan-gerakan dari aksi tutup TPL yang melakukan aksi-aksi sosial bahwa perusahaan harus ditutup demi keselamatan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Ini ada satu pertanyaan dari Martin Sianipar untuk ketiga narasumber, nanti bisa bergantian untuk menanggapi. Apabila TPL nantinya resmi ditutup, wacana seperti apa yang akan dilakukan terhadap lahan ex-TPL dan apa yang perlu dibenahi agar kedepannya perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan tidak berdiri di bumi Toba? Nah, ini bisa dari Kak Delima dulu nih. Silakan Kak Delima. Ini tadi soal ini ya. Terima kasih Pak. Ini tadi soal nanti kalau TPL tutup, terus bagaimana pengelolaan tanahnya gitu. Nah di awal tadi kita udah mengatakan bahwa tanah Batak Danau Toba ini kan khususnya di daerah Tapanuli, keberadaan masyarakat adat itu kan masih ada. Artinya masyarakat adat masih eksis. Bahkan tadi Roganda juga menjelaskan bahwa 60% wilayah daratan di kawasan Danau Toba ini adalah kawasan hutan negara, diklaim negara sebagai kawasan hutan negara. Itu dasar kenapa negara merasa berhak memberikan izin konsesi kepada PT TPL dan perusahaan lainnya.
Namun, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa di wilayah Tapanuli di Tanah Batak itu ada masyarakat adat. Nah, masyarakat adat ini memiliki tata ruangnya sendiri. Jadi sebenarnya Tanah Batak yang tadi itu, yang sekarang tanahnya dikelola oleh TPL itu bukan tanah tak bertuan. Semua sudah diklaim Tano di masyarakat Batak itu Tano do Marga, Marga do Tano. Tapi tadi yang ditanyakan adalah nanti TPL, karena secara existing sekarang yang jika TPL tutup ada ada puluhan ribu hektar yang sudah ditanami eukaliptus. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah itu dikembalikan kepada masyarakat adatnya. Nah, masyarakat adat ini bukan dalam rangka mengembalikan sistem feodal pengelolaan tanah, tidak, karena masyarakat Batak sendiri, masyarakat adat memiliki tata kelola dan tata ruang wilayah adatnya, dan siapapun bisa datang ke sana untuk mengelola tanah itu yang pertama, artinya jelas dulu kepemilikannya, karena kalau TPL keluar tapi tanah tidak dikembalikan kepada masyarakat adat, kita hanya mengganti keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau gitu atau sebaliknya. Nah, artinya jelas dulu kepemilikannya, karena bisa jadi keluar dari TPL, tapi nanti diberikan ke perusahaan lain. Tapi kalau dikembalikan ke masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal untuk mengelola tanah, ya, itu jauh lebih bagus. Baru di dalam masyarakat adat sendiri kami mempelajari aturan-aturan adat mereka beri ruang kok kepada orang lain untuk mengelola tanah di sana. Karena kepemilikan tanah bagi masyarakat adat itu bukan kepemilikan individu, tapi dia memiliki komunal ya. Jadi ada dua pengelolaan tanah di orang Batak. Satu itu komunal, satu kepemilikan individu. Nah, orang yang datang, misalnya ada yang mengatakan nanti buruhnya kemana, segala macam. Nah, kita lihat di wilayah konsesi TPL itu sekarang justru BHL TPL yang digaji sangat rendah, itu keluarganya juga mengelola tanah adat dan itu tidak disewakan gitu loh. Karena bagi masyarakat adat Batak itu ada hak pengelolaan, kalau memang dia tinggal di situ, mereka berhak mengelola tanah itu, diberikan ruang untuk mengelola hidup di sana tanpa sewa gitu. Nah, yang berikutnya kemarin kami juga ada diskusi dengan beberapa akademisi di Medan. Mereka juga sedang membuat kajian-kajian sebenarnya selain eukaliptus. Karena nilai ekonomi dari eukaliptus ini kan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat lokal. Nah, sekarang sedang juga mereka membuat kajian-kajian kira-kira nanti di daerah-daerah jadi ada bagi peran di sini dari kajian akademis, apa kira-kira produk pertanian yang bisa menguntungkan bagi masyarakat lokal dan juga orang lain di wilayah-wilayah yang bekas konsesi TPL, itu satu. Baru yang kedua, dari masyarakat adat sendiri punya mekanisme. Sekarang di daerah-daerah yang diklaim reclaiming oleh masyarakat adat, mereka nanam kopi, nanam kemenyan, nanam durian, nanam banyak pohon gitu. Jadi mereka memang melakukan pemulihan lingkungan. Memang tidak bisa secepat TPL ya, TPL perusahaan. Jadi rakyat sekarang misalnya di beberapa komunitas yang didampingi Aman dan KSPP mereka melakukan reclaiming. Ada yang sudah sampai 50 hektar dan itu dikelola menjadi tanaman-tanaman produktif gitu. Jadi menurut kami sih itu sudah ada mekanismenya tersendiri dan orang lain pun bahkan bukan bekas ya, mantan-mantan buruh TPL bisa mengelola itu dan itu sudah dipraktekkan di beberapa wilayah konsesi TPL. Mungkin bisa ditambah teman yang lain. Ya, silakan mungkin Bang Avena. Terima kasih. Mungkin kalau pertanyaannya, tapi saya kurang tahu juga ini yang nanya ini anak muda atau enggak gitu, karena perspektifnya sama seperti perspektif para orang tua juga, karena tanya setelah tutup lalu apa gitu. Ini kan pertanyaan yang seakan-akan nggak strategis gitu. Kalau anak muda pasti berpikir strategis, belum dia bertanya itu dia sudah tahu jawabannya apa gitu. Tapi mungkin kalau misalnya pertanyaannya setelah tutup lalu jadi apa, itu sebenarnya sudah dipikirkan dari lama. Misalnya kita, anak muda itu memikirkan bagaimana misalnya kepemilikan lahan adat dengan masyarakat masuk dalam kebijakan lokal, membuka ruang-ruang ekonomi besar, lalu kita memikirkan secara ekologi. Tapi akan menjadi lebih absurd anak muda melihatnya. Jika misalnya pertanyaan ini
itu akan bersinggungan dengan beberapa program-program seperti dari tadi yang diperbincangkan, bahwasanya kita memperbincangkan tentang negara, pemerintah, institusi gitu. Ada banyak program pemerintah yang bermain, yang bersinggungan dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Misalnya ada isu korporasi, ada isu food estate, ada isu misalnya dalam dunia wisata super prioritas dan segala atribusi lainnya, yang mana hal ini harusnya itu berada dalam satu jalur yang sama gitu. Tapi kita lihat misalnya ketika kita memperbincangkan korporasi, tentunya korporasi ini akan berlawanan misalnya dengan pemilikan secara komunal, dan itu juga tidak diakomodir misalnya dalam sistem perundang-undangan. Lalu makan jumpa lagi kita misalnya dengan program-program super prioritas yang serba wah, serba mewah, yang lagi-lagi masyarakat tidak dilibatkan, atau misalnya dengan kebijakan apa ya, mungkin yang lagi santer, mungkin orang akan bahasnya tentang food estate apa lain sebagainya. Tapi ini kan bukan satu program tunggal, macam tadi dibilang bahwasanya anak muda tidak melihat ini sebagai satu bentuk identitas tunggal, tapi keterkaitan ini yang harus dijelaskan tentang bagaimana kita kemudian bisa membuat satu langkah strategis setelah ini tutup, lalu kita akan menciptakan apa gitu, atau misalnya kita memperbincangkan carbon transfer seperti apa gitu, karena anak muda juga akan merasa bosan ketika misalnya kita dikasih paparan tentang data-data secara kuantitas, tidak secara kualitas, tapi kita selalu misalnya disekoki misalnya dengan ya itu tadi isu-isu yang super prioritas, food estate, korporasi, yang lagi-lagi selalu dengan momok-momok yang tanpa kita bisa memberikan deskripsi yang lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Oke, silakan Bang Ogan dan Junta lanjut menjawab pertanyaan dari Martin Chanipar. Oke, terkait pertanyaan dari Martin tadi, setelah tutup terus mau ngapain kan gitu. Jadi masyarakat adat sebenarnya sudah punya konsep yang jelas tentang setelah TPL tutup. Bahkan sampai hari ini pun, walaupun PT TPL terus beraktivitas, masyarakat adat juga terus melanjutkan tradisi atau melanjutkan konsep tata ruang yang diwariskan kepada generasi yang sekarang. Jadi kalau memang dia peruntukannya untuk hutan adat atau tombak raja, ya tetap jadi hutan dan berfungsi lindung. Nah, kemudian yang pertanyaan yang paling geli kan, dan terus disuarakan oleh pihak PT TPL terkait nasib buruh yang ribuan katanya. Nah, nanti masa depan mereka seperti apa kalau PT TPL tutup? Nah, masyarakat adat juga sudah punya konsep tentang itu dan sudah dimusyawarahkan oleh teman-teman masyarakat adat. Masyarakat adat siap kok menerima BHL yang bekerja di TPL, buruh harian lepas, untuk bertani bersama-sama di kampung. Lain hal mungkin kalau tingkat pimpinan atau manajemen PT TPL yang mereka pikirkan kan pasti akan bangun perusahaan dengan modal yang mereka miliki sampai sekarang. Tetapi teman-teman BHL, buruh harian lepas, yang sebenarnya pihak perusahaan bisa saja lepas tangan karena tidak ada keterikatan resmi formal dengan antara perusahaan dengan buruh harian lepas. Jadi tetapi PT TPL selalu mengkambing hitamkan buruh harian lepas, walaupun selama ini sebenarnya sampai saat ini PT TPL tidak pernah melihat seperti apa kesejahteraan mereka. Kesejahteraan buruh-buruh harian lepas yang hanya mendapatkan gaji 75.000 per hari kotor. Nah, jadi TPL tutup, ayo sama-sama teman-teman pemuda kita rehabilitasi, kita perbaiki kawasan-kawasan Danau Toba yang sudah hancur ini bersama dengan
teman-teman masyarakat adat, pemuda adat yang ada di kampung. Itu saja mungkin dari saya. Oke, itu tadi tanggapan terhadap pertanyaan Martin Sianipar. Dan ini sebenarnya ada pernyataan tepatnya dari Stepsin, tapi kira-kira pertanyaan dari Stepsin ini mungkin dari untuk SPPM dan Ahmad, kira-kira model pendidikan yang informal apa yang sudah dilakukan atau yang bisa dilakukan bersama masyarakat yang ada di sekitar SPPM untuk mendapatkan semacam pencerahan dan kemudian untuk mengcounter perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh TPL terhadap aksi-aksi masyarakat. Jadi kira-kira itu pendidikan model semacam apa yang sudah dilakukan. Mungkin bisa ditanggapi Kak Delima sama Roganda. Ya, oke. Jadi tadi kan ini apa namanya ya? Ini kan tentang tanggapannya Stepsin ini sebenarnya saya sangat setuju ya. Artinya bahwa kita kan sering terperangkap pada pendidikan formal lah yang benar gitu. Walaupun pada realitanya memang yang berlaku kita udah lama terkungkung dalam sekolah itu candu, sehingga yang dianggap benar itu adalah sekolah-sekolah yang ada sekarang, misalnya jenjang sekolah kuliah dan lain-lain. Nah, kepada masyarakat adat pun sebenarnya kita memberikan penyadaran ya, pendidikan kepada mereka bahwa pendidikan itu tidak harus formal gitu. Nah, oleh karena itu kenapa misalnya program KSPPM banyak melakukan pendidikan-pendidikan di komunitas misalnya yang tidak mengacu pada kurikulum sekolah dan lain-lain, kita belajar dari alam. Bahkan sebenarnya kita sama-sama belajar. KSPPM pun banyak belajar dari mereka tentang bagaimana sih sebenarnya mereka itu dibandingkan pendidikan yang dibuat di kampus itu, mereka lebih sekolahnya lebih membumi gitu loh. Pendidikan mereka itu jauh lebih bagus dari pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu gitu loh. Nah, kita sepakat di situ. Tapi kan kemudian itu terbentur ketika misalnya banyak secara administrasi pun di desa, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten itu selalu misalnya masih berdasar pada sekolah-sekolah formal, dan sudah sekian lama kita terperangkap dalam lingkaran setan itu dan tidak begitu mudah. Bahkan Aman sendiri pun membuat sekolah-sekolah alam gitu. Sekolah-sekolah pemuda adat, bagaimana kembali masyarakat adat seperti KSPP mendiskusikan kembali dengan masyarakat, dengan pemuda-pemuda adat ini bahwa belajar yang kita lakukan itu yang informal ini, pendidikan informal ini jauh lebih bagus daripada apa yang kalian dapatkan di kampus sana, karena dengan kalian mengumpulkan uang dan kemudian kuliah di tempat-tempat yang itu belum tentu sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, oleh karena itu kita melakukan diskusi-diskusi yang berbasis kearifan lokal dan lain-lain. Nah, tadi saya baca ya, tunggu bentar ya, saya baca pertanyaan karena tapi intinya saya setuju dengan apa yang dikatakan Sin itu tadi, bahwa jadi kita memang harus membuka diri ya, bagaimana sebenarnya anak muda memaknai dirinya gitu. Nah, terkait dengan literasi yang ada di masyarakat adat itu, nah KSPPM sendiri sekarang sedang rutin melakukan apa namanya pelatihan kikigaki. Nah, menulis dan mendengar dan menulis. Jadi bukan lagi KSPPM atau staf KSPPM atau orang luar yang menuliskan budaya mereka, tapi bagaimana mereka yang menuliskan diri mereka. Apa keinginan mereka terhadap diri mereka, terhadap problem mereka gitu. Karena kan seperti tadi yang dikatakan oleh Avena itu kan perspektif kita dengan perspektif mereka mungkin berbeda. Nah, dalam rangka supaya literasi yang langsung datang dari masyarakat adat itu sendiri, kita sekarang melakukan namanya pelatihan kikigaki. Jadi mereka dilatih
mendengar dan menuliskan apa yang menjadi persoalan mereka. Dan ternyata itu berhasil. Bagaimana sekarang mereka problemnya mereka itu mereka sendiri yang menuliskan. Jadi bukan dari KMPPL, bukan dari stafnya yang di lapangan. Dan itu tidak hanya menjangkau kaum muda, tapi juga orang-orang yang misalnya orang tua yang masih produktif, yang mereka lah yang harus bersuara, bukan orang lain. Karena dalam orang Batak kan ada namanya prinsip pitu batu martidi sadaro setahun naduk, artinya bahwa dari semua problem ini yang paling merasakan kesusahan, kesulitan dan penderitaan itu adalah masyarakat adat itu sendiri. Kita itu hanya pendamping. Jadi kalau ada sekarang misalnya dari pihak perusahaan mengatakan mereka diprovokasi, itu penghinaan terhadap masyarakat adat. Seakan-akan mereka itu bukan entitas yang mandiri, yang berdaulat atas apa pikirannya gitu loh. Jadi kata-kata diprovokasi pihak luar, ya silahkanlah mereka misalnya datang ke masyarakat adat itu. Apakah memang masyarakat adat Batak itu adalah masyarakat adat yang bisa diprovokasi orang? Tidak. Mereka punya pendirian. Nah, oleh karena itu, yang kita lakukan sekarang supaya narasi-narasi yang dibangun bahwa itu adalah hasil provokasi, maka mereka yang harus menyuarakan apa yang menjadi problemnya, apa yang menjadi tuntutan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini. Apa yang mereka lakukan, kita memang tidak sekuat misalnya melawan misalnya melawan komunitas itu belum bisa melawan misalnya kebijakan-kebijakan secara keseluruhan, tapi misalnya dengan membentuk mereka membangun ekonomi kreatifnya sendiri, mereka udah melawan kebijakan perbankan kan yang ini mereka membentuk CU-nya sendiri. Artinya itu harus dilakukan itu proses pendidikan yang sangat panjang, tapi paling tidak kita ingin mereka lah yang menyuarakan apa yang menjadi menjadi persoalan mereka dan pergumulan mereka, mereka yang menuliskan langsung, bukan orang pihak ketiga dan lain-lain. Itu mungkin dari saya, Tumpak, dan bisa ditambahkan Ganda. Ya, Ya, silakan Bang Ganda. Ya. Ya, terkait dengan pendidikan informal, jadi saya juga sebenarnya tidak mau terjebak antara pendidikan formal dan informal. Jadi yang formal apa, yang informal apa. Jadi seolah-olah yang di kampung belajar di alam itu nggak formal, atau dibilang nggak informal. Jadi dari istilah itu aku nggak sepakat bahwa sampai hari ini kita di komunitas-komunitas adat di Aman Tanah Batak gencar belajar bersama dengan memfasilitasi teman-teman di kampung, teman-teman pemuda bersama teman-teman pemuda adat di kampung membangun sekolah adat. Jadi sekolah adat ini tempat belajar pemuda dan anak yang ada di kampung terkait dengan bagaimana mereka merawat titipan leluhur, bagaimana mereka harus membangun kemandiriannya, berdaulat di atas wilayah adatnya, di atas tanah leluhurnya. Dan bagi kita, dengan perginya teman-teman pemuda keluar untuk bersekolah, justru kita melihat semakin menjauhkan mereka dari kampung dan menjauhkan mereka dari persoalan real di kampung. Jadi sampai saat ini kita terus melanjutkan gerakan pulang kampung, menarik teman-teman pemuda yang ada di kota yang karena alasan bersekolah atau yang lain untuk segera pulang ke kampung, membangun kampung bersama-sama, teman-teman pemuda adat yang di kota dan yang di kampung, di desa. Jadi masa depan ada di kampung, dan mimpi mandiri dan berdaulat di atas wilayah adat di tanah leluhur itu yang terus kita gerakkan, bahwa pendidikan ada di kampung, pendidikan ada di wilayah adat. Jadi tidak ada guru, semuanya sama-sama belajar. Peran orang tua hanya memfasilitasi dan menyampaikan apa saja yang menjadi titipan-titipan leluhur kepada mereka, dan itu akan tersampaikan dengan bagus. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang untuk
sama-sama diwarisi oleh pemuda-pemuda adat dan anak-anak yang akan melanjutkan titipan-titipan leluhur tersebut, baik itu wilayah adat, sejarah, kekayaan ritual-ritual adat, dan benda-benda yang lain. Nah, termasuk sistem bertani. Jadi ini yang terus digeluti dan dibedah di sekolah-sekolah adat. Jadi kalau dikatakan apakah sekolah adat formal, sekolah formal atau informal, ya dua-duanya. Itu saja. Oke, Bang Avena mungkin ada mau menambahkan atau gimana? Terima kasih. Mungkin menambahkan saja ketika misalnya kita membicarakan narasi pendidikan hari ini masih mengikut kepada narasi-narasi pendidikan yang seperti sudah-sudah, menurut saya pribadi dan tegas saja, narasi pendidikan itu adalah merupakan narasi-narasi pembodohan gitu. Ketika kita belum berhasil juga hingga hari ini dan selalu kesulitan menjadikan bagaimana anak muda dan masyarakat itu menjadi wadah berbagi pengetahuan, kita harus bisa keluar dari narasi-narasi pendidikan yang konservatif, yang macam tadi misalnya perbincangannya antara formal dan non formal. Kita harus bisa keluar dari narasi-narasi itu sehingga kita bisa menciptakan satu narasi pendidikan baru yang bisa kalau mungkin saya pinjam konsepnya Tumpak tentang pembebasan pendidikan, ketika misalnya bagaimana kita bisa menjadi satu status berbagi pengetahuan secara bersama-sama dengan status yang sama-sama pula tanpa kita harus jatuh dalam pola-pola pendidikan yang itu tadi, ala-ala pendidikan yang sudah lalu itu mungkin menurut saya adalah pembodohan. Kita dikejar tidak untuk mengembangkan pengetahuan, tapi hanya untuk mengejar gelar dan segala macam. Tapi kita harus bisa membuka diri tentang pendidikan yang lebih luas, di mana semua bisa duduk sama rata, seimbang, berbagi pengetahuan yang sama, tanpa harus terbelah-belah misalnya antara pemuda adat dengan pemuda kota, tapi harus bisa duduk seimbang untuk saling berbagi pengetahuan-pengetahuan yang terkini untuk menjadi strategi yang ke depan, atau misalnya berbagi pengetahuan tentang kultural atau adat menjadi satu yang menguatkan di antara pemuda. Tapi mungkin narasi pendidikannya harus kita rubah menjadi narasi pendidikan yang baru. Mungkin bisa jadi saran juga menjadi kenapa enggak misalnya RKI 1000 Tenda menciptakan narasi pendidikan yang baru tadi tanpa harus jatuh kepada misalnya stigma-stigma formal dan non formal. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bang Avena. Ini mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir dari saya untuk ketiga narasumber, atau bisa ditanggapin juga apa yang terupdate. Pertanyaan saya begini, ini kan sesuai dengan diskusinya adalah tentang aksi TUT EPL di Danau Toba, mengingat Danau Toba sebagai destinasi super prioritas yang sedang lagi diglorifikasiin oleh pemerintah dan sejumlah elemen. Saya ingin nanya nih ke Kak Delima, Roganda, dan Avena mungkin. Yang pertama adalah pertanyaannya itu, sejauh mana strategi yang sudah dibangun oleh KSPPM dan Aman dan lembaga lain dalam memblow up isu tentang aksi-aksi TPL di sekitar kawasan masyarakat adat dan di hutan-hutan Tanah Batak, yang kemudian akhirnya aksi-aksi ini dihubungkan dalam bingkai penyelamatan Danau Toba, yang kemudian ini juga bisa berhubungan ya, dihubungkan lagi pada pemerintah lagi ngomongin pariwisata, tapi di sekitar hulunya, di sektor hulunya mereka tidak memperhatikan, di sekitar dunia kehidupan masyarakatnya tidak memperhatikan. Apakah sudah ada aksi-aksi yang juga didorong selain aksi TPL, tapi bagaimana elemen-elemen instansi lain yang sedang banyak bermain, yang sedang banyak datang, sedang banyak program di Danau Toba ini, seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kira-kira gimana nih Kak Delima dan Roganda dalam melihat spektrum pariwisata di tengah aksi-aksi penutupan TPL, dan bagaimana ini pressure-nya bisa lebih kepada instansi-instansi yang lainnya, terutama dalam bingkai pariwisata. Nanti bisa Avena menanggapi
apakah strategi-strategi yang dalam bingkai kepolisian ini bisa dilakukan nggak kira-kira demikian? Silakan Kak Delima, Bang Roganda. Oke, tentang strategi-strategi ya yang dilakukan, bagaimana ya isu ini menjadi isu bersama yang menginginkan misalnya adanya perbaikan di KSPPM dan aman tentunya dan semua yang terlibat. Jadi kan di gerak tutup TPL ini sekarang bergabung berbagai elemen ya, dari baik itu individu yang peduli dengan pariwisata, lingkungan, dan juga semua NGO juga yang menangani isu-isu lingkungan, masyarakat adat dan lain-lain. Kita bergabung dalam gerak tutup TPL ini untuk bagaimana memang benar-benar tutup TPL ini bermanfaat bukan hanya untuk masyarakat adat saja, tapi ini adalah kepentingan bersama semua pihak, apalagi dengan kita tidak tergantung pada kebijakan pemerintah, apakah ini karena diproyeksikan menjadi pariwisata internasional atau estate dan lain-lain. Bagi KSPPM dan masyarakat adat, ya musuhnya itu sebenarnya adalah korporasi, pembangunan yang berbasis korporasi gitu loh. Artinya tidak hanya TPL yang menjadi lawan kita sekarang. Nah, terhadap isu pariwisata, kita juga KSPPM juga melakukan lobby-lobby ke pengambil kebijakan. Walaupun kita tidak suka negara, tapi secara faktanya bahwa negara yang menghadirkan kebijakan-kebijakan itu. Oleh karena itu lobby-lobbynya juga harus tetap kepada negara supaya mencabut segala izin-izinnya. Dan itu sudah kita lakukan ke berbagai level ya. Dan sebenarnya ada kemajuan di beberapa level itu. Dan sebenarnya ada beberapa strategi-strategi yang misalnya tidak pula bagus dipublikasikan, tapi artinya mengarah bahwa di tingkatan pemerintah sendiri pun sekarang lebih condong bagaimana pemulihan lingkungan, apalagi dengan kita kaitkan dengan NDC ya, walaupun itu lagi-lagi bukan karena kepentingan internasional, ada negara kita memiliki kewajiban national determined contribution yang penurunan emisi gas rumah kaca, tapi kita melihat mereka punya kepentingan, semua pihak ini punya kepentingan. Nah, kepentingan kita itu ada sebenarnya titik simpulnya. Titik simpulnya itu pemulihan lingkungan. Kalau misalnya TPL ditutup, maka pariwisata bisa jalan. Kebijakan pembangunan pariwisata yang menurut KSPPM harus juga berbasis masyarakat lokal, itu bisa dibangun. Kita tidak mendukung food estate, tapi kita mendukung adanya kedaulatan pangan atau ketahanan pangan. Nah, kalau TPL ditutup, tanah-tanah ini kan juga merupakan pangan itu tidak bisa lepas dari tanah, gitu loh. Tanah juga bisa memproduksi lebih banyak pangan lagi yang bisa dilakukan oleh petani. Bahkan data FAO mengatakan bahwa yang menopang pangan dunia saat ini adalah petani lokal, petani keluarga, bukan petani korporasi. Hanya saja akses terhadap tanah tidak ada. Akses rata-rata petani di Tapanuli ini hanya memiliki tanah 0,5 hektar ke bawah. Nah, menjadi petani itu kalau dia supaya mampu memenuhi pangan yang lebih besar, dia petani keluarga harus memiliki minimal 2 hektar. Artinya bahwa semua sektor ini kami dekati, baik di kementerian terkait, KLHK yang paling menentukan misalnya pencabutan izin ini, dan di tingkat masyarakat adatnya pasti adalah penguatan basis. Di akademisi kita juga kerjasama melihat kajian-kajian apa. Nah, di sektor pariwisata sekarang sangat berkepentingan. Siapa sih mau datang berwisata kalau ancaman bencana lingkungan semakin besar? Pariwisata itu kan harus menjamin rasa aman dan nyaman wisatawan. Nah, itu kita masuki semua strategi-strategi tersebut, di samping juga memperkuat literasi warga itu tadi. Karena baik juga dengan membangun jaringan di tingkat yang lebih tinggi ya, itu mungkin strategi-strateginya Tumpak yang sudah dilakukan, dan itu kita tetap berkonsolidasi satu dengan yang lain. Oke, silakan Bang Roganda. Ya, jadi ada banyak sebenarnya tadi disampaikan Kak Delima, tetapi yang kita lihat sekarang, kita masih tetap fokus di konsolidasi antar sektor rakyat di kawasan Danau Toba, dan kalaupun ada peluang di isu pertanian dan pariwisata, silakan itu berjalan gitu. Yang pasti kan
kalau kita berbicara pariwisata kan tidak harus konsepnya BUDD, atau kita berbicara tentang pertanian kan tidak harus berbicara food estate, bahwa masyarakat adat sudah teruji ratusan tahun mengelola wilayah adatnya dengan lestari, dan mengelola wilayahnya, kalaupun misalnya karena lestari bisa jadi untuk wisata, ya silahkan. Artinya bagi kita kedaulatan atas wilayah adat, kemandirian atas wilayah adat itu yang harus terus kita perjuangkan bersama-sama dengan sektor lainnya, teman-teman di kota dan di mana saja pun, bahwa ada cita-cita bersama untuk mewujudkan Danau Toba yang indah, di mana masyarakatnya berdaulat dan mandiri di atas tanah leluhurnya. Bahwa bicara tentang wilayah adat bagi orang Batak kan tidak hanya sebagai fungsi ekonomi dan yang lain, tetapi jauh lebih mahal dari itu adalah sebagai jati diri, identitas diri sebagai orang Batak. Itu saja mungkin. Oke, baik. Silakan Bang Avena, mungkin ada tanggapan Bang Avena. Terima kasih. Mungkin usaha-usaha yang secara pribadi yang sudah saya lakukan, mau itu terikat atau tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan katakanlah negara tadi, kita sudah melakukan misalnya usaha walaupun pelan, mungkin kita berpikirnya pelan tapi pasti, tentang strategi sosial media, bagaimana kita bisa menghimpun massa secara menggunakan sosial media yang lagi-lagi dengan perspektif anak muda, lalu dengan mengadakan diskursus dengan masyarakat, bagaimana bisa masyarakat menjadi raja di tanahnya sendiri. Tapi menyikapinya ini dengan dunia pariwisata, terutama dengan misalnya isu-isu super prioritas, lagi-lagi mungkin tanpa panjang lebar, mungkin saya harus ingatkan juga lagi, ini adalah satu jebakan yang harus pandai-pandai kita menghindarinya, karena super prioritas dengan atribusi lain yang masih berbau proyek berkisar di daerah Danau Toba itu adalah satu jebakan yang harus pandai-pandai kita menempatkan diri juga, karena kita tahu itu semua adalah proyek, ada masanya, dan itu adalah atribusi sementara yang menjadi gimmick-gimmick. Mungkin kita nggak bisa melepaskannya dari tidak hanya sekedar kepentingan, tapi satu satu bentuk praktek-praktek politik yang harus pandai kita hindari, atau misalnya kalaupun memang misalnya harus dan mesti dilakukan adalah kita harus bisa fokus terhadap apa yang mau kita lakukan sekarang, nggak terjebak lagi misalnya tentang hari ini tutup TPL karena nanti akan bersinggungan dengan super prioritas dan lain sebagainya, yang lagi-lagi program-program yang by project ini sangat-sangat riskan dan sangat-sangat menjadi mungkin anak muda ngelihatnya sebagai jebakan kebudayaan, lagi-lagi jebakan kebudayaan yang harus pintar-pintar kita menghadapinya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih buat teman-teman. Tidak terasa hampir 2 jam kita berdiskusi di sini di dalam acara rangkaian webinar 1000 Tenda Kaldera Toba Festival yang ketiga secara virtual. Dan selama hampir 2 jam berbagai tanggapan, berbagai informasi dan pengetahuan dari ketiga narasumber kita yang hebat. Dan memang perlu kita sadari bersama bahwa hutan-hutan di Tanah Batak perlu dikembalikan untuk lingkungan dan menyelamatkan Danau Toba. Bahwa aksi penyelamatan Danau Toba yang banyak dilakukan oleh teman-teman muda maupun rekan-rekan NGO lainnya, bukanlah juga itu hanya menjadi kewajiban mereka saja, melainkan aksi penyelamatan Danau Toba ini juga adalah menjadi kewajiban bagi kita, anak muda, dan jangan hanya menumpukannya saja pada orang yang berkonflik pada permasalahan lahan maupun pada berkonflik pada TPL. Karena masa depan Danau Toba, masa depan keberlanjutan lingkungan hidup adalah menjadikan juga masa depan yang lebih baik buat kita. Dan memang ini menjadi kewajiban kita sebagai manusia terhadap semua orang dan menjadi pedulinya terhadap kemanusiaan. Dan pastinya kita pasti semua ini yang hadir di sini ingin Danau Toba yang lebih baik, ingin masa depan Tanah Batak yang lebih baik.
Ini ada satu kalimat dari Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur yang saya kutip. Perempuan Timur bisa melahirkan anak banyak, tapi tidak bisa melahirkan air, tanah, dan batu. Jadi untuk anak cucu nanti bukan dijual. Nanti kita akan tergeser dengan sendirinya dan justru menjadi tamu di tanah sendiri. Membeli air dari air mata sendiri. Ini kalimat yang cukup kuat dan sangat satir. Dan memang perlu kita resapi bersama kalimat ini dan bisa menjadi penguatan bahwa semuanya supaya tidak tergadaikan demi kepentingan seperti yang dibahas tadi. Dan harapan saya terakhir sebagai penutup, closing statement, mungkin bagi ketiga narasumber, silakan closing statement, abang-abang, kakak narasumber, silakan mungkin dari Evena dulu. Oke, terima kasih. Mungkin closing statementnya nggak perlu panjang-panjang. Yang penting kita harus satu tujuan, kita harus bisa saling berbagi antara anak muda dengan orang tua, tetap dalam satu tujuan yang sama, tutup TPL. Terima kasih. Silakan Bang Roganda. Ya, untuk closing statement di pertemuan kita sore hari ini hanya satu pekikan, tutup TPL. Selamatkan Danau Toba. Tutup. Silakan Kak Delima. Tutup TPL. Tutup. Usir TPL. Palau TPL. Oke, Palau. itu aja Kak Delima. Baik, Ya. teman-teman semua terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Terima kasih kembali, Bang. mengikuti. Anak muda sebagai masa depan bangsa tentunya lah harus bersikap kritis dan peduli terhadap gerakan sosial dan gerakan penyelamatan lingkungan hidup yang semarak di Danau Toba. Hidup pemuda adat. Dan pastinya di tengah ironi dan gegap gempita destinasi super prioritas Danau Toba masih saja menyimpan banyak masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, saatnya kita berubah. Terima kasih banyak. Mola Tegodang, Horas. Horas. Horas, tutup TPL. Tutup. TPL go to hell. Usir TPL. Palau TPL. TPL. Nggak ada Bang Arif Girsang di sini ya. Biasanya dia nutup pakai lagu ini. Masih Marolo gantinya kayaknya. Sembarangan.